Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba mengatasi masalah kebocoran seal shock depan di Honda Vario 125 injection. Ini kedua shocknya sudah saya lepas. Ini shocknya udah agak seret ya, mungkin diakibatkan oleh olinya yang sudah habis. Nah, untuk kerusakan yang jelas ada di bagian seal, tapi meskipun kita melakukan penggantian seal tanpa melakukan penggantian di bagian as yang sudah baret seperti ini, maka akan sia-sia ya. Jadi motor atau shock akan kembali bocor lagi. Diakibatkan oleh asnya yang sudah baret ya. Nanti si asnya itu bisa ngegores bagian seal yang baru dan nanti akan mengakibatkan bocor kembali ya. Jadi untuk masalah seperti ini sebaiknya teman-teman ganti bagian asoknya, kedua asoknya, lalu ganti juga bagian sealnya. Nah, untuk seal letaknya ada di bagian dalam dari seal debu. Nah, ini untuk seal debunya saya cungkil. Nah, ini letak seal yang bocor itu, seal shocknya itu di bagian sini. Nah, yang luar seal debu, seal asoknya itu ada di bagian dalam ya. Ada spie penguncinya juga. Baik, untuk proses pengerjaannya, untuk mengganti asok depan itu kita buka dulu bagian penutup shocknya. Saya menggunakan tracker khusus untuk menekan bagian penutup shocknya. Dan untuk melepas pinnya kita tetap membutuhkan obeng min obeng min yang agak pipih ya, yang ujungnya runcing. Nah, sudah untuk obengnya seperti pada video ya. Kita cari ujung dari pinnya, lalu kita cungkil menggunakan obeng yang runcing tadi. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, pen penutupnya kita lepas, lalu penutupnya dipukul-pukul. Nah, nanti penutupnya akan terlepas. Oke, lanjut ke bagian satu bagian shock lagi. Seperti biasa, pasangkan trackernya ya. Kalau nggak punya tracker cukup ditekan menggunakan obeng plus ditekan ya. Tapi kalau bisa dua orang biar nggak susah, yang satu nekan, yang satu lagi membuka pen penutup. Nah, seperti itu ya, tapi di sini saya menggunakan tracker. Lanjut kita keluarkan bagian pernya, kita buang oli yang masih tersisa di bagian bottom atau di bagian shocknya. Tuangkan seperti ini, bersihkan terlebih dahulu, karena untuk mengganti asnya kita harus melepas baut di bagian bawah bottom ya, biar gak kemana-mana olinya. Jadi kita tumpahkan terlebih dahulu. Oke, untuk membuka baut shock bawah itu kita membutuhkan kunci L6 mili yang ukuran 6 mili ya. Nah, untuk pembukanya seperti ini, masukkan kunci L di atas baut, lalu kita buka. Jika bottomnya ikut berputar, masukkan as bagian bekas as roda. Kalau bautnya keras, kita bisa menggunakan sambungan pipa. Kita menggunakan pipa untuk menyambung biar lebih mudah untuk memutar bagian bautnya. Nah, kalau di bagian dalamnya ikut muter, kita masukkan per di bagian as, kita ganjalkan, letakkan shocknya seperti ini. Nanti bagian suling yang ada di bagian dalam yang nggak ikut muter ya saat kita membuka bagian bautnya. Oke, kita langsung cabut asnya, kita pisahkan. Nah, letak sulingnya seperti ini, ada di bagian dalam. Nah, itu sebagai penahan baut tadi. Lakukan hal yang sama ya di shock satunya lagi, yang kebetulan untuk shocknya sudah saya lepas yang satunya. Dan setelah ini lanjut kita membuka bagian shocknya ya, seal yang akan kita ganti juga. Jadi selain as, kita juga akan mengganti bagian sealnya, yang kalau nggak diganti, meskipun ganti as, nanti shocknya akan kembali bocor. Untuk membuka seal debu, teman-teman bisa pakai obeng min atau menggunakan pisau ya, dicungkil saja. Dan di bagian atas dari seal shocknya ada pen ya, kita cungkil juga menggunakan obeng min ya, seperti ini. Di bagian satunya lagi juga sama, tuh ada pennya juga, ada pen penahan. Jangan lupa nanti saat pemasangan juga harus terpasang.
Lalu kita kalau sudah pennya terlepas, lalu kita buka bagian silnya ya. Di sini saya menggunakan gagang dari kunci T. Ya, jangan lupa diganjal biar nggak rusak. Lalu tekuk seperti ini. Nah, biasanya kalau silnya mudah dibuka itu biasanya langsung lepas. Nah, ini kebetulan bagian silnya itu ini motor 2011. Ini motor 2011 tapi silnya masih ori. Nah, jadi ini sangat keras sekali. Nah, jadi nggak bisa ya, hati-hati jangan dipaksa, nanti bagian bibir shocknya pecah. Nah, kalau teman-teman menemukan kendala seperti ini, caranya seperti ini. Teman-teman cari obeng min yang runcing ya, diruncingkan dulu, dipipihkan, digerinda ya biar runcing. Yang ada gagangnya atau nggak ada gagangnya. Nah, nanti teman-teman letakkan di atas seal, lalu dipukul menggunakan obeng min. Nah, ini kita lakukan agar fungsinya dengan maksud untuk merusak bagian sealnya ya. Jangan terlalu dalam, nanti merusak bagian dudukan seal. Jadi cukup letakkan di bagian sealnya saja, biar sisi dari bagian sealnya itu rusak. Nah, kalau sudah rusak, nanti kita akan lebih mudah untuk mencungkil bagian sealnya yang akan kita lepas. Nah, kalau sudah dirusak biasanya hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini lalu kita cungkil menggunakan kunci T. Nah, maka akan lebih mudah untuk membuka bagian sealnya. Lakukan hal yang sama di satu bagian shock lagi ya. Dan kalau sudah dibuka semuanya, sebelum pemasangan terlebih dahulu kita cuci menggunakan bensin. Kita cuci bagian-bagian komponen dari shocknya seperti bottom, suling, dan yang lainnya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pemasangan. Nah, ini ada ring ya. Ini ring dari dudukan seal shocknya. Tadi waktu saya cabut, ini nggak kecabut, tapi pas dibuka dia lepas. Jangan lupa dipasangkan kembali. Nah, sebelum seal ya, lalu disusul memasangkan seal. Memasangkan seal juga jangan sampai jangan sampai kebalik ya. Untuk posisi yang ada di bagian atas itu yang ada penutupnya. Nah, untuk memasukkannya ini biasa saya menggunakan kunci shock 27. Ini pas dengan diameter dari seal yang kita pasangkan. Teman-teman boleh menggunakan apa saja yang sesuai ukuran seal agar saat memasukkan dan saat dipukul tidak merusak bagian seal dan tidak merusak juga bagian dudukannya. Nah, jadi untuk mata shock 27 itu pas ya. Pas dengan diameter luar dari bagian seal shocknya. Nah, jadi pas masukinnya nggak susah dan presisi ya. Masukin sampai benar-benar masuk. Jadi di ujung bagian atas itu ada dudukan alur atau dudukan sepi yang akan kita pasangkan sebagai penahan dari seal shocknya. Nah, oke ya, kalau sudah kita pasangkan sepinya. Nah, yang seperti ini di bagian tengah di bawah seal debu. Masukkan benar-benar masuk di alur ya, ada alurnya, ada dudukannya. Masukkan pas. Nah, seperti itu. Kalau nggak pas berarti sealnya kurang masuk ke dalam. Nah, kalau sudah kita pasangkan juga bagian seal debu ya. Jangan lupa pasangkan seal debu. Biar kotoran atau air nggak masuk ke bagian seal bagian dalam. Biar selain sealnya awet, asoknya juga akan berumur panjang. Nah, itu kalau pakai orsinil itu kita sudah sepaket ya menggantinya seal shock sama seal debu. Nah, ini berhubung yang KW tapi kualitas agak lumayan, jadi saya menggantinya di bagian seal shocknya saja.
Oke, kita masukkan bagian bottom yang sudah kita pasangkan seal tadi ke bagian as yang sudah kita masukkan bagian sulingnya juga. Kita masukkan seperti ini ya. Lalu bautnya yang menggunakan kunci L6. Ini bautnya menggunakan kunci L6. Jangan lupa juga di bagian bautnya itu ada ring tembaga ya teman-teman. Tuh lihat, ini ada ring tembaganya. Jangan lupa, jangan sampai nggak terpasang. Kalau nggak terpasang takutnya ada rembesan ya, atau kalau nggak rembesan biasanya susah untuk mengencangkan bagian bautnya. Nah, kita tinggal kencangkan saja. Nah, biar nggak ikut muter, sekali lagi di bagian asoknya itu kita masukkan per ya, kita masukkan per soknya, dimasukkan juga. Nah, lalu kencangkan. Untuk menahannya teman-teman bisa pakai as, dimasukkan ke lubang as roda, lalu dikencangkan dan tahan. Nah, sip ya. Oke, kita pasangkan satu lagi ya. Kita pasangkan satu bagian sok lagi. Jangan lupa pernya, sekali lagi spare sulingnya jangan sampai ketinggalan. Disusul sebagai penahan, per soknya juga dimasukkan. Oke, kita masukkan bottomnya. Yang terlebih dahulu teman-teman pasangkan bagian sealnya ya. Untuk prosesnya sama seperti bagian satu sok yang tadi yang sudah saya contohkan. Kita pasang bautnya, sekali lagi jangan lupa ring tembaganya. Kita pasangkan lalu kencangkan. Lanjut kita masukkan bagian oli shock. Nah, untuk takaran oli shock untuk pemakaian harian atau pemakaian normal teman-teman bisa menggunakan ukuran 60 ml. Nah, kalau ini saya pasangkan 70 ml ya. 70 ml itu untuk kendaraan yang suka bawa barang-barang berat di bagian depan ya. Yang suka bawa-bawa belanjaan yang berat, teman-teman bisa takar olinya 70 ml. Itu aman, rebon tapi nggak terlalu keras ya. Untuk beban berat, tapi kalau untuk beban ringan atau standar lebih enak itu di 60 ml. Lalu masukkan olinya. Nah, jangan lupa untuk pemasangan per. Untuk per shocknya ya Honda itu yang rapat itu posisinya ada di bagian bawah, yang renggang ada di bagian atas. Oke, pasangkan penutupnya lalu tahan. Teman-teman bisa pakai obeng. Kalau berdua itu bisa pakai obeng lebih aman. Kalau berdua itu pakai obeng lebih aman, atau kalau nggak punya obeng dan sendirian teman-teman beli tracker seperti ini murah ya, harganya cuman 10 ribuan saja. Nah, ini tracker ini sebagai penahan penutup shock, jadi agar lebih mudah saat kita memasang bagian spi ya, spi penahan dari penutup shocknya. Nah, oke, seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama di bagian satu shock lagi ya. Jadi untuk takarannya sekali lagi, kalau untuk harian normalnya itu 60 ml ya benar, tapi kalau untuk motor-motor dengan beban berat yang suka membawa beban berat, teman-teman bisa menggunakan takaran 70 ml. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.